Perkenalkan, nama saya Nurafni Rustam, NIM 23150015 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat tugas yang ditugaskan langsung oleh Ibu Rahyuni Rahayu SE MSI dengan mata kuliah Akuntansi Publik dengan judul Keuangan Negara Akuntansi Sektor Publik. Di dalam keuangan negara dan akuntansi sektor publik itu terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, A. Mengenal keuangan negara. B. Organisasi sektor publik. C. Akuntansi sektor publik. D. Akuntabilitas sektor publik. E. Privatisasi dan otonomi daerah. F. Rangkuman. G. Tes formatif. H. Latihan yang akan saya bahas di akhir video nanti. Langsung saja kita masuk di opsi A, yaitu mengenal keuangan negara. Uang menjadi erat-urat nadi sebuah organisasi. Setiap organisasi di seluruh dunia ini beraktivitas dengan mengandalkan penggunaan uang dalam kegiatan operasionalnya, tak kecuali organisasi swasta maupun pemerintah. Tak heran jika kita membahas istilah keuangan, maka yang langsung terbesit di benak kita adalah segala hal yang terhubung dengan transaksi lembaga keuangan, interaksi pasar, dan berbagai instrumen yang terlihat dalam proses transfer uang antara individu dengan individu, antara individu dengan organisasi bisnis dan pemerintah, ataupun bahkan antara setiap organisasi baik bisnis maupun pemerintah. Menurut konsepnya, keuangan sendiri memiliki berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Secara umum, ilmu tentang keuangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keuangan pribadi, keuangan perusahaan, dan keuangan publik. Keuangan pribadi mencakup seluruh aktivitas dan keputusan keuangan dari masing-masing individu ataupun rumah tangga, termaksud diantaranya penganggaran, asuransi dan perlindungan, perencanaan, pensiun, dan pengelolaan dana simpanan. Dengan keuangan perusahaan melibatkan aktivitas mengelola aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya perusahaan dalam setiap kegiatan operasional bisnis. Terakhir, keuangan publik mengacu berbagai aktivitas pengelolaan keuangan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintah tentang baik negara maupun daerah, yang terdiri dari sistem perpajakan, pengeluaran, pemerintah, prosedur penganggaran, instrumen, dan kebijakan stabilitas ekonomi, penerbitan surat utang, dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Keuangannya melalui kebijakan masing-masing. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pemerintah Publik Indonesia telah mengatur pengelolaan keuangan negara melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara. Selanjutnya masuk ke opsi B, yaitu organisasi sektor publik. Dalam sistem keuangan negara dibutuhkan suatu jenis organisasi yang khusus melakukan pengelolaannya karena perannya yang sangat penting dalam mengelola keuangan bagi kepentingan masyarakat publik. Maka organisasi dikenal dengan nama organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi dilindungi oleh undang-undang. Organisasi sektor publik memiliki pengelolaan sumber daya ekonomi yang cukup signifikan, sebagaimana dalam sistem perekonomian negara. Meskipun organisasi sektor publik tidak semata-mata dijalankan untuk mencari profit atau keuntungan,
Namun sebagaimana layaknya sebuah organisasi, pada umumnya organisasi ini tetap menjalankan proses-proses manajemen secara umum. Berikut adalah beberapa jenis organisasi sektor publik yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama adalah instansi dan lembaga pemerintah. Yang kedua adalah organisasi penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, instrumen pendidikan. Yang keempat, organisasi penyelenggara layanan sosial. Dan yang kelima, organisasi keagamaan. 6. Organisasi nirlaba. Dan selanjutnya kita masuk ke option C, yaitu akuntansi sektor publik. Dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik pada upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi khusus yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha secara umum. Disinilah penggunaan akuntansi sektor publik dibutuhkan. Pentingnya akuntansi sektor publik ini tergambar dalam berbagai peran dan diemban olehnya, yang terdiri dari 1. Menyediakan informasi keuangan yang akurat. 2. Meningkatkan transparansi pemerintah. 3. Mengukur kinerja pemerintah. Adapun karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik ini dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta adalah sebagai berikut. 1. Prinsip transparansi. 2. Tujuan laporan. 3. Standar dan pengaturan. 4. Keuntungan finansial yang terbatas. 5. Beragamnya sumber dana. Selanjutnya kita akan masuk ke poin D, yaitu akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas menjadi suatu istilah yang sakral di kalangan penyelenggaraan organisasi sektor publik. Hal inilah tak lain karena dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut memang berasal dari masyarakat, sehingga jika penyelenggaraan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka tentu saja akan mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Prinsip akuntabilitas sektor publik mengidentifikasi bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui organisasi sektor publik yang berada di beberapa tipe akuntabilitas publik yang dikenakan secara luas meliputi 1. Akuntabilitas vertikal. 2. Akuntabilitas horizontal. 3. Akuntabilitas diagonal. 4. Akuntabilitas sosial. 5. Akuntabilitas keuangan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin E, yaitu privatisasi dan otonomi daerah. Dalam perjalanannya, dalam mengelola organisasi sektor publik, ada kalanya pemerintah baik pusat maupun daerah dihadapkan pada beberapa situasi yang untuk mengambil berbagai keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi keputusan tersebut adalah privatisasi yang penerapan otonomi daerah. Privatisasi adalah suatu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengalihkan sebagaimana ataupun seluruh kepemilikan pada organisasi sektor publik kepada pihak swasta. Lain lagi halnya dengan penerapan otonomi daerah. Dimungkinkannya terjadi pemberian kewenangan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik secara profesional kepada pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke option F, yaitu rangkuman. Berdasarkan uraian di atas dimulai dari konsep keuangan negara, karakteristik organisasi sektor publik, akuntansi sektor publik, peran akuntabilitas sektor publik, serta isu-isu lain, privatisasi dan otonomi daerah, maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu alat yang komponen yang penting dalam sistem keuangan negara yang wajib digunakan dalam kegiatan pengelolaan organisasi sektor publik. Berbagai jenis organisasi sektor
publik yang mengimplementasikan akuntansi sektor publik diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal, meningkatkan transparansi dalam mengelolkan, terus diawasi oleh masyarakat sebagai konstituen utama yang memberikan legitimasi atas keberadaan pemilik yang utama dari organisasi sektor publik. Selanjutnya kita akan masuk ke option G dengan tes formatif. 1. Peran akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara, kecuali A. Meningkatkan transparansi pemerintah, B. Memastikan keuntungan yang diharapkan, C. Mengukur kinerja pemerintah, D. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah, E. Menyediakan informasi keuangan yang akurat. Dua karakteristik utama yang membedakan antara akuntansi sektor publik dengan sektor swasta adalah A. Keuntungan finansial yang terbatas, B. Keragamannya sumber dana, C. Standar dan pengaturan, D. Tujuan pelaporan, E. Semua benar. 3. Jenis akuntabilitas yang menggunakan fungsi media menjadi salah satu komponen penting yang menyoroti keberhasilan ataupun kegagalan akuntabilitas adalah A. Akuntabilitas horizontal, B. Akuntabilitas finansial, C. Akuntabilitas sosial, D. Akuntabilitas diagonal, E. Akuntabilitas vertikal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke option H, yaitu latihan. Berikan 5 contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan penggunaan akuntansi sektor publik. Sajikan contoh hasil dari penerapannya dan jabarkan bagaimana tanggapan masyarakat atas hasil dari penerapannya, sebagaimana yang tertuang di media sosial. Contohnya, dinas sosial atau Dinso. Fungsi sosial melayani masyarakat rendah seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, dan fakir miskin. Kenapa membutuhkan sosial? Karena tugas utamanya adalah menanggapi persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Rumah sakit umum daerah atau RSUD sosial memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kenapa membutuhkan sosial? Karena rumah sakit pemerintah sering terjadi rujukan utama bagi masyarakat tidak mampu. 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Fungsi sosial menangani bencana alam karena perannya erat dengan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat dan sosial serta membantu korban bencana. 4. Kementerian Sosial atau Kemensos. Fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dan nasional. Kenapa membutuhkan sosial? Karena seluruh programnya berfokus kepada peningkatan taraf kehidupan masyarakat miskin dan rendah. 5. Pantai sosial atau panti asuhan panti jompo memiliki pemerintah. Fungsi sosial menyediakan tempat tinggal, perawatan, dan pembinaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan sosial. Karena pentingnya adalah lembaga yang dibentuk untuk merespon kebutuhan sosial tertentu seperti anak terlantar dan lansia terlantar. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.